Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bangunan tenaga air, yaitu skema PLTA. Skema PLTA, kapasitas PLTA. Jadi dalam PLTA, energi air diubah menjadi listrik dengan menggunakan mesin pembangkit listrik. Daya listrik yang bisa dibangkitkan itu diberikan oleh persamaan berikut ya, yaitu P sama dengan 9,81 kH eta. Satuannya adalah kilowatt. Ki itu adalah debit aliran yang digunakan untuk memutar turbin. H itu adalah head, yaitu beda elevasi muka air di hulu dan di hilir turbin. Dan eta adalah efisiensi mesin pembangkit ya, yaitu turbin dan generator. Kemudian energi listrik yang bisa dibangkitkan E itu sama dengan P kali T. T adalah waktu dan P-nya seperti yang diberikan di atasnya. Kesamaan. Satuannya adalah kilowatt jam. Pada PLTA yang berada di belakang bendungan itu ditunjukkan dengan skema ini. Jadi kalau misalkan ini adalah waduk, kemudian air dari waduk, dari reservoir dialirkan melalui penstop dengan debit sebesar Q, yang kemudian debit ini digunakan untuk memutar turbin. Nah, setelah memutar turbin, air keluar melalui drag tube, kemudian mengalir melalui tail race dan kembali ke sungai. Nah, kemudian H di sini itu adalah beda elevasi muka air di hulu dan di hilir ini, yaitu HST ya. Nah, nanti ada kehilangan tenaga selama pengaliran melalui pipa dan turbin ini. Kalau pembangkit listriknya berada di sungai dan PLTA-nya jauh dari bendung, itu penjelasannya berikut ini ya. Jadi ini misalkan sungainya di daerah hulu itu kemiringannya curam ya. Kemudian kita buat bendung di sini. Nah, dengan adanya bendung, air sungai ini akan dialihkan melalui intake, kemudian masuk ke saluran pembawa atau headrace channel. Di bagian hulu dari saluran pembawa ini kita buat kolam penangkap pasir atau sand trap ya. Jadi butiran pasir yang terkandung dalam air yang dialirkan ke saluran pembawa ini nanti mengendap di kolam penangkap pasir ini. Karena kalau butiran pasir itu sampai terbawa kemudian sampai ke turbin, dia bisa merusak turbin, sehingga dia diendapkan di sini. Nah, setelah air relatif jernih, kemudian dialirkan melalui headrace channel atau saluran pembawa, kemudian masuk ke kolam penenang atau 4B. Nah, kemudian air dari kolam penenang ini dialirkan melalui penstop dengan debit Q ini tadi ya, debitnya Q, kemudian untuk memutar turbin yang berada di powerhouse ini. Setelah memutar turbin, air dikeluarkan melalui tail race dan kemudian dikembalikan ke sungai. Nah, head H ini dalam hal ini adalah perbedaan elevasi muka air di kolam penenang dan di tail race. Nah, headnya adalah ini. Klasifikasi PLTA. Berdasarkan kapasitas pembangkitan, PLTA bisa kita bedakan menjadi beberapa tipe ya. Ini ada tipe PLTA
yaitu PLT, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ini apabila daya yang dibangkitkan itu kurang dari 100 kW. Nah, jumlah rumah yang bisa dilayani itu sampai 200 rumah. Dengan catatan bahwa satu rumah itu 450 watt. Kemudian pembangkit listrik tenaga mini hidro. Ini jika daya yang dibangkitkan antara 100 kW sampai 1 MW. 1 MW itu 1000 kW. Jumlah rumah yang bisa dilayani antara 200 sampai 2000. Kemudian PLTA kecil itu daya yang dibangkitkan 1 sampai 10 MW. Bisa untuk penerangan 2000 sampai 20.000 rumah. PLTA sedang daya yang dibangkitkan 10 sampai 100 MW. Jumlah rumah yang dilayani 20.000 sampai 200.000 rumah. Sedangkan PLTA besar ini apabila daya yang dibangkitkan lebih dari 100 MW dan bisa untuk melayani lebih dari 200.000 rumah. Kemudian klasifikasi PLTA menurut cara pembangkitan. PLTA bisa dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu aliran sungai langsung. Nah, PLTA aliran sungai langsung itu dibedakan menjadi PLTA di sungai dan PLTA yang jauh dari bendung. Nah, PLTA ini bisa dibedakan untuk penstok pendek, penstok sedang, dan penstok panjang. Kemudian yang kedua adalah PLTA dengan waduk. Ini ada dua macam, yaitu PLTA dekat bendungan dan PLTA yang jauh dari bendungan. Kemudian yang ketiga, PLTA tampungan dengan pompa. Kemudian ada pembangkit listrik pasang surut dan pembangkit listrik gelombang. Untuk ketiga PLTA yang terakhir ini di Indonesia belum ada. Kalau yang dua ini itu hampir semua PLTA yang ada di Indonesia adalah tipe aliran sungai langsung dan PLTA dengan waduk. Ini contoh foto PLTA yang berada di sungai bagian hilir. Nah, kalau kita ingat tadi ya, daya listrik yang bisa dibangkitkan itu sama dengan 9,81 kH eta, satuannya adalah kilowatt. Nah, bangunan yang ada di PLTA bagian hilir yang berada di sungai ya, bagian hilir sungai, ini terdiri dari pertama bendung, ini ya bendung. Kemudian yang kedua adalah powerhouse. Ini di dalam powerhouse ini ada turbin, generator, dan fasilitas lainnya. Pada bagian hilir sungai itu umumnya headnya adalah kecil, tetapi debitnya besar. Sehingga kalau dimasukkan di sini key-nya besar, headnya kecil, dayanya juga akan besar. Nah, pada saat banjir, pintu air bendung itu dibuka sehingga banjir bisa lewat melalui bendung ini. Nah, ini PLTA tetap beroperasi. Untuk lalu lintas kapal dibuat saluran dan pintu air. Jadi kalau sungai ini untuk pelayaran lalu lintas kapal, dengan adanya bendung dan PLTA di sini, kapal tidak lagi bisa melewati bendung ini. Untuk itu kita buat bangunan yang namanya saluran dan pintu air di sini. Nah, ini nanti kapal-kapal yang berlayar itu lewat ini. Nah, saat ini ilmu saluran dan pintu air itu juga sudah punah. Dulu ketika saya masuk
kuliah di Teknik Sipil tahun 1974, mata kuliah saluran dan pintu air ini masih ada. Sekarang sudah tidak diajarkan di perguruan tinggi Teknik Sipil. Pada kesempatan lain nanti kalau ada waktu saya akan menjelaskan tentang bangunan saluran pintu air. Kemudian untuk PLTA aliran sungai langsung tadi sudah dijelaskan. Ini sungainya, secara cepat saja kita buat bendung, kemudian air sungai dialihkan melalui saluran pembawa, di bagian hulu dibuat sentret untuk menangkap pasir, kemudian air yang relatif jernih dialirkan ke saluran pembawa, masuk ke kolam penenang, kemudian dialirkan melalui penstock menuju ke turbin, dan kemudian air keluar melalui tail race dan kembali ke sungai. Nah, debitnya di sini itu di hulu sungai ya, itu headnya besar umumnya. Ini headnya ya. Beda elevasi muka air di kolam penenang dan di tail race. Headnya besar tapi debitnya kecil. Sehingga kalau masuk ke rumus ini, debit kecil, head besar. Sehingga dayanya ya cukup besar ya. Kemudian untuk PLTA dengan bendungan, ini saya berikan contoh PLTA Asahan. Jadi saya dulu ketika lulus insinyur ya, tahun 1979, saya langsung diminta untuk menjadi dosen. Nah, sambil menunggu SK CPNS, saya mengikuti training pada pembangunan PLTA Asahan selama 2 tahun. Nah, kami jelaskan mengenai PLTA Asahan sebagai berikut. PLTA Asahan itu berada di Sumatera Utara. Ini Sumatera Utara, ini Malaysia, ini Selat Malaka. Nah, di sini ada Danau Toba. Kalau kita perbesar, ini Danau Toba, ini Pulau Samosir ya. Kemudian air Danau Toba itu keluar melalui Sungai Asahan. Sungai Asahan ke sini ya. Kalau di sini ya Sungai Asahan itu mengalir ke timur, kemudian bermuara di Selat Malaka. Nah, Danau Toba ini merupakan waduk raksasa yang airnya itu nanti kita gunakan untuk membangkitkan listrik. Nah, di sini adalah foto Danau Toba. Nah, kemudian ini Sungai Asahan yang mata airnya dari Danau Toba. Pada sekitar 10 km ya dari Danau Toba itu Sungai Asahan itu relatif datar, landai, kemiringannya kecil ya. Nah, ini tampang memanjangnya ya. Ini Danau Toba, ini Sungai Asahan bagian hulu yang relatif landai. Nah, setelah itu di sini mulai curam. Sungainya mulai curam. Kemudian di sini ada air terjun Sigura-gura. Air terjun Sigura-gura. Kemudian di sini ada air terjun Tangga. Nah, di bagian hulu ini dibangun bendungan pengatur atau regulating dam. Nah, ini gambarnya ya, bendungan pengatur ini berupa bendungan beton ya. Fungsi dari bendungan pengatur adalah untuk mengatur berapa meter kubik air yang dikeluarkan dari Danau Toba untuk mensuplai di daerah hilir ini. Jadi di hilirnya ini dibangun bendungan Sigura-gura. Nah, ini tampungan waduk dari Sigura-gura. Bentuk bendungannya juga dari beton. Kemudian air dari waduk Sigura-gura, reservoir Sigura-gura, dialirkan melalui headrace tunnel atau terowong pembawa. Kemudian masuk ke sini penstock ya. Penstock, setelah itu air untuk memutar turbin di powerhouse di sini.
rumah tenaga di sini. Powerhouse ini berada di bawah tanah pada kedalaman sekitar 200 meter dari permukaan tanah. Nah, ini headrest tunnel itu terbuat dari beton, sedangkan penstock itu dari baja. Antara headrest tunnel dan penstock itu dipasang atau dibuat SARS tank atau kolam pendatar air. Nanti saya jelaskan di. Nah, setelah air digunakan untuk memutar turbin di powerhouse ini PLTA Sigura-gura, kemudian air dikeluarkan melalui tail race kembali ke sungai. Kemudian di sini ditangkap oleh bendungan tangga. Nah, ini adalah bentuk bendungan tangga yang bertipe bendungan busur. Ini saya kira satu-satunya bendungan busur yang ada di Indonesia. Nah, air yang tertampung oleh bendungan busur, bendungan tangga, ini tampungannya ya, reservoir, kemudian dialirkan melalui headrest tunnel, kemudian masuk ke penstock untuk membangkitkan listrik di PLTA tangga. Di sini juga dibuat SARS tank di sini. Nah, ini adalah gambar perspektif dari bendungan dan PLTA Sigura-gura. Jadi ini Danau Toba ya, kemudian ini Sungai Asahan, kemudian dibuat bendungan pengatur, ini tampungannya, kemudian air kita keluarkan dari bendungan pengatur, yang kemudian ditangkap oleh bendungan Sigura-gura. Di sini ada waduk Sigura-gura. Nah, air dari reservoir atau waduk ini kemudian dialirkan melalui intake, kemudian mengalir melalui terowong pembawa atau headrest tunnel. Kemudian di sini headrest tunnel bercabang menjadi 2 penstock. Ada 2 penstock. Nah, di bawah juga cabang lagi. Ini cabang 2, yang satunya juga cabang 2, sehingga ada 4 cabang yang nanti digunakan untuk memutar 4 turbin. Jadi PLTA ini terdiri dari 4 turbin. Nah, antara headrest tunnel dan penstock ini, di sini ada SARS tank. Ada SARS tank. Nah, kemudian setelah air memutar turbin di powerhouse ini, kemudian dibuang melalui tail race. Ini tadi cabang 2 kemudian menjadi 1, yang satunya juga cabang 2 menjadi 1, kemudian 2 cabang ini menjadi 1 tail race yang kemudian dibuang ke sungai dan ditangkap di bendungan tangga. Nah, untuk masuk ke powerhouse bawah tanah ini, itu kita melalui jalan yang berkelok-kelok. Ini kemudian masuk ke mulut terowongan, masuk ke sini, terus masuk di powerhouse ini. Ini gambaran mengenai PLTA Asahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, saya jelaskan tentang skema PLTA. Mohon untuk bisa subscribe ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.